Halo, perkenalkan nama saya Sistanti Duha, saya dari kelas 11 ADP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran atau mapel Sapras, yaitu ada K3. K3 itu apa saja? K3 itu ada keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, apa yang dimaksud dengan K3? K3 itu adalah sebuah pemikiran atau upaya untuk menciptakan kondisi yang baik bagi para karyawan ataupun para pegawai agar terwujudnya kelanjutan bekerja dalam perkantoran. Itulah yang dimaksud dengan K3. K3 berarti pemikiran dan upaya untuk menciptakan yang baik. Sebelum kita kecelakaan, utamakanlah keselamatan kita, baru kesehatan. Nah, begitulah penjelasan dari K3. Nah, K3 itu mempunyai ruang lingkup. Apa saja ruang lingkup antisipasinya? A. Melakukan pencegahan dan pengobatan akibat keracunan dari kerja. Yang B, yaitu diadakan penyesuaian antara kemampuan dengan pekerjaan. Yang C, melakukan rehabilitas bagi para karyawan pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaannya. Nah, yang terakhir, yang D, itu adalah dilakukannya pemeliharaan terhadap lingkungan kerja supaya sehat dan nyaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi dari K3. K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Yaitu ada 3 yang tujuan dan fungsi K3 itu ada yang pertama memberikan jaminan kesehatan di tempat kerja. Yang kedua itu ada melindungi tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Nah, yang terakhir itu ada yang ketiga, sumber produksi terpelihara dan efisien. Nah, itulah tujuan dan fungsi dari K3. Tujuan dari K3. Nah, sekarang itu ada fungsi K3. Fungsi K3 yaitu ada A sampai F. Yang pertama itu adalah melakukan penilaian terhadap resiko dan berbahaya kesehatan di tempat kerja. Nah, yang kedua itu adalah memberikan saran terhadap perencanaan, pengorganisasian, dan praktek kerja. Ketiga itu adalah memberikan saran, informasi, pelatihan, dan pendidikan tentang K3. Yang keempat yaitu adalah memantau kesehatan karyawan. Yang kelima itu adalah melakukan rehabilitas karyawan yang sakit. Nah, yang terakhir itu yang keenam ada mengelola P3K dan tindakan darurat. Nah, itulah fungsi-fungsi dari K3. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan atau menyebutkan langkah-langkah untuk menghindari atau mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama itu adalah usaha preventif, tindakan pencegahan. Yang kedua itu adalah usaha promotif, yaitu penyuluhan kesehatan setiap pemasangan iklan, brosur, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada uratif. Uratif adalah kegiatan pengobatan untuk penyembuhan penyakit. Nah, yang terakhir itu ada rehabilitati, yaitu pemulihan kesehatan. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk kita mencegah atau menghindari kecelakaan kerja. Nah, teman-teman di sini juga mempunyai faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Faktor-faktornya itu ada keadaan tempat lingkungan kerja,
Faktornya itu adalah kondisi ruang kerja, perkantoran yang terlalu padat serta sesak. Maka ketika kita berada di kantor itu tidak boleh yang namanya alat-alat perkantoran itu terlalu banyak atau sehingga kita sesak nafas. Nah, yang kedua itu ada kurangnya kesadaran para pekerja dalam membuang sampah, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, di sini menjelaskan bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di kantor. Itu akan membuat kita tidak nyaman ketika kita bekerja. Maka alangkah baiknya ketika kita membuang sampah, buanglah pada tempatnya. Nah, yang ketiga itu ada menyusun serta menyimpan barang-barang yang tidak diperhitungkan keamanannya. Nah, di sini menjelaskan tentang menyusun dan merapikan barang-barang atau menyimpan barang-barang yang tidak diperhitungkan keamanannya atau barang-barang yang sudah tidak dipakai. Alangkah baiknya disimpan, diamankan, disusun dengan rapi. Nah, di sini ada faktor pengaturan udara, yaitu faktornya adalah suhu udara tidak terkondisikan dengan baik perihal pengaturannya. Yang kedua adalah sirkulasi udara di ruang kerja yang tidak baik, ruang kerja kantor. Nah, yang ketiga itu adalah pengaturan penerangan. Apa saja faktor dari pengaturan penerangan? Yaitu adalah faktor pertama adalah ruang kerja yang agak gelap serta kurang cahayanya. Yang kedua itu adalah pengaturan serta pemakaian sumber cahaya yang tidak tepat. Yang keempat yaitu adalah pemakaian peralatan kerja. Apa saja faktor dari pemakaian peralatan kerja? Yaitu pemakaian mesin dan alat elektronik tanpa pengamanan yang baik. Yang kedua adalah pengamanan peralatan kerja yang sudah lama usang serta rusak. Maka itu tidak boleh dipakai. Nah, di sini mempunyai lagi faktor-faktornya, itu kerugian Lalu di sini ada kerugian kecelakaan kerja perkantoran, tunjangan khusus untuk penderitaan, biaya perawatan dan pengobatan penderitaan, biasanya perbaikan pengadaan baru peralatan yang rusak, nilai produksi yang hilang akibat terhentinya proses pekerjaan. Nah, itulah dari pelajaran Mapel Sapras. Sekian dari saya, pamit undur diri. Terima kasih.